semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, tidak bosan-bosannya Miss mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan diri dan sekitar kalian. Nah, seperti kita ketahui, pada masa pandemi saat ini, belum menunjukkan ada tanda-tanda penurunan jumlah penderita COVID-19. Nah, untuk itu, mari kita menjaga kesehatan diri kita masing-masing dan lingkungan sekitar kita, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa berdoa agar Indonesia semakin baik lagi dan semakin cepat terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang sama tentang submateri teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan. Nah, kalian juga dapat melihat materi ini di buku paket kalian halaman 136. Untuk memahami materi ini, mari simak video ini dengan cermat. Banyak peneliti yang menemukan ide atau konsep dari alam. Salah satunya adalah struktur tubuh tumbuhan yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, begitu banyak temuan-temuan para ilmuwan yang terinspirasi dari struktur tubuh tumbuhan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, Miss mau mengingatkan kepada kalian bahwasanya seluruh makhluk ciptaan Tuhan merupakan hal yang harus kita jaga dan kita pelajari dan harus kita ambil hikmahnya. Sesekali kamu juga bisa belajar dari tumbuhan ataupun dari hewan itu sendiri. Karena manusia meskipun merupakan salah satu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, tetapi manusia itu sendiri juga masih memiliki banyak kekurangan yang mungkin saja dapat ditutupi jika kita belajar dari makhluk hidup lain. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 teknologi yang terinspirasi dari struktur tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Pada panel surya, energi matahari yang dikumpulkan ketika menabrak permukaan panel menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan kemudian menghasilkan energi listrik. Sama halnya dengan proses fotosintesis pada tumbuhan. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui satu saluran dan menyebabkan muatan positif juga ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Kedua energi inilah yang nantinya digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Nah, pada bagian sebelah kanan ini merupakan gambar dari panel surya, yang merupakan salah satu teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Pernahkah kamu melihat contoh panel surya di sekitar kamu? Jika belum pernah, ketika kamu nanti berada di jalan raya, maka silakan kamu perhatikan lampu-lampu jalan yang mungkin beberapa di antaranya merupakan panel surya. Nah, ini merupakan gambar dari proses fotosintesis yang cara kerjanya mirip dengan panel surya, di mana pada proses fotosintesis ini, cahaya matahari akan diserap oleh klorofil yang terdapat pada daun. Nah, selanjutnya, klorofil ini akan bereaksi dengan cahaya matahari dan air yang akan menghasilkan ATP dan NADPH
yang merupakan energi kimia pada tumbuhan. Keunggulan dari panel surya ada beberapa. Yang pertama, yaitu panel surya termasuk ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya, seperti karbon dioksida. Panel surya juga tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, emisi gas rumah kaca sifatnya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming. 2. Panel surya memanfaatkan energi matahari, dan matahari adalah sumber energi yang paling berlimpah di planet bumi. Jadi, energi matahari tersebut merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 3. Panel surya mudah dipasang dan juga memiliki biaya pemeliharaan yang sangat rendah. 4. Panel surya tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pakainya yang mencapai sekitar 20 tahun. Jadi ini adalah beberapa kelebihan dari panel surya sehingga banyak digunakan sebagai sumber energi listrik. Teknologi yang kedua yaitu sensor cahaya. Fotoresistor pada dasarnya merupakan suatu resistor yang memiliki nilai resistensi dalam satuan ohm yang bergantung pada sedikit banyaknya cahaya yang jatuh di permukaan sensor tersebut. Cara kerja LDR atau Light Dependent Resistor adalah pada malam hari, karena tidak terkena cahaya yang menyebabkan resistensinya menjadi bertambah besar. Sebaliknya, resistensinya menjadi kecil apabila kena cahaya pada siang hari. LDR pada umumnya berkombinasi dengan sejumlah transistor hingga membentuk rangkaian lampu yang otomatis. Contohnya yaitu pada lampu penerangan jalan seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Lampu penerangan jalan biasanya bersifat otomatis. Pada malam hari, lampu ini akan menyala dengan sendirinya, sedangkan pada pagi hari atau siang hari, maka lampu ini akan mati dengan sendirinya. Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam, dan mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya tersebut. Sensor cahaya ini terinspirasi dari gerakan membuka dan menutupnya stomata pada daun tumbuhan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang gerak pada tumbuhan. Salah satu gerak pada tumbuhan yaitu membuka dan menutupnya stomata, yang merupakan contoh gerakan nasti kompleks. Nah, proses membuka dan menutupnya stomata ini sangat dipengaruhi oleh cahaya. Nah, proses ini menginspirasi ilmuwan untuk membuat suatu sensor cahaya yang bersifat otomatis. Teknologi yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengilap. Pernahkah kamu melihat tanaman talas atau daun teratai seperti gambar di samping? Gambar yang pertama merupakan gambar daun talas, dan gambar yang kedua merupakan gambar teratai. Jika kamu perhatikan, apakah persamaan dari kedua daun ini? Ya, ketika kamu melihat kedua daun tanaman tersebut, kamu pasti melihat bahwasanya daun ini sangat bersih dan tidak dapat ditembus oleh air. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika kamu melihat melalui mikroskop, penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun tersebut
terdapat lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Dengan kata lain, tidak dapat menyatu dengan air. Sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap terlihat bersih. Hal ini juga berhubungan dengan materi pembelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan. Nah, salah satu lapisan pada daun adalah lapisan kutikula, di mana lapisan kutikula ini terdapat pada epidermis daun. Tahukah kamu bahwa ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme pada daun tersebut dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air. Misalnya pada senir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, atau perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh gambar mobil yang telah diberi lapisan pelindung dan lapisan pengilap, sehingga mobil ini menjadi tidak mudah kotor. Ataupun jika ditempeli oleh kotoran, maka kotoran tersebut mudah untuk dibersihkan. Teknologi yang keempat yaitu alat pemurnian air. Pernahkah kalian bermain ke danau, waduk, atau kolam? Apakah kamu pernah melihat eceng gondok di tempat tersebut? Apakah kamu juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi oleh eceng gondok, kondisi airnya akan jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar eceng gondok, kamu akan melihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di layar kamu. Ini merupakan gambar dari tumbuhan eceng gondok. Ini adalah akar dari tumbuhan eceng gondok yang terendam di dalam air. Nah, jika kamu perhatikan, akar dari tumbuhan ini terdiri dari akar-akar yang sangat banyak dan sangat rapat. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, silakan kamu perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada salah satu saluran yang berada di bagian tengah. Nah, ini merupakan jalur aquaporin, di mana pada jalur ini tidak ada partikel yang mampu melewatinya. Hanya molekul air yang mampu melewati, sehingga partikel-partikel lain tidak dapat lewat melalui jalur aquaporin ini.
Hanya air bersihlah yang dapat melewati jalur aquaporin. Itulah yang menginspirasi ilmuwan untuk membentuk alat pemurnian air. Nah, itulah tadi beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur tubuh tumbuhan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Terdapat beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur tubuh tumbuhan. Di antaranya yaitu panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap, serta alat pemurnian air. 2. Panel surya atau solar cell terinspirasi dari proses fotosintesis pada tumbuhan. 3. Sensor cahaya merupakan teknologi yang terinspirasi dari membuka dan menutupnya stomata daun pada tumbuhan. 3. Lapisan pelindung dan pengilap terinspirasi dari zat kutikula yang terdapat pada lapisan epidermis daun. 4. Alat pemurnian air yang terinspirasi dari akar tanaman eceng gondok. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Jika ada materi yang belum kalian pahami, dapat kalian tanyakan melalui Google Classroom. Demikianlah pembelajaran kita di pertemuan hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Dan Miss doakan semoga suatu saat nanti kalian dapat menjadi salah seorang penemu yang menemukan suatu teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Untuk itu, tetap gigihlah dalam belajar. Demikianlah yang dapat Miss sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.